teman-teman, ibu guru, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami terjebak kepada dosa, dan jahat kami. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu mati kami. dalam nama Bapa, Dan yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Kalista. Sekarang Ibu mengecek kehadiran. Novelsa, hadir Bu, Baus, hadir Bu, Supardi, hadir Bu, Daris, hadir Bu, Putraman, Hadir Bu. Nauma, hadir Bu, Dikiora, hadir Bu, Gonza, hadir Bu, Kafardi, hadir Bu, Rian, hadir Bu, Tanggul, hadir Bu, Handi, hadir Bu, Esa Putra, hadir Bu, Sahadul, hadir Bu, Adi Wirjo, hadir Bu, Vivin, hadir Bu, Pena. hadir Bu. Berarti ada semua ya? Anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi, lagu Garuda Pancasila ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Siapa yang mau pimpin di depan, angkat tangan. Kalista maju. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk Kalista yang pertama. Kita kembali. Sekarang Ibu bertanya dulu. Anak-anak, apakah kalian tadi datang sekolah makan? Sarapan pagi? Jangan sarapan. Supaya apa? Supaya sehat. Kalau ke sekolah harus sarapan. Sehat. Yang lain supaya bertambah energi. Yang lain semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar. Kalau datang sekolah harus sarapan. Iya. Ibu tanya dulu. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Pikirkan apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Ketika kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan setelah bangun pagi? Membersihkan tempat tidur, Bersihkan tempat tidur. mandi, makan, ganti baju, Baju. pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Nah, anak-anak, semua kegiatan tersebut, setiap kali kita melakukan sesuatu, setiap hari, kita pasti melewati langkah-langkah.
aktivitas dengan urutannya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan dengan urutan yang tepat, nah itulah yang disebut berpikir komputasional. Kita sedang melakukan berpikir komputasional. Setiap hari tanpa kita sadari kita sudah melakukan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional ini sebagai dasar dari coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini dasar dari kita belajar coding nanti. Nah, setiap masalah kalau kita melakukannya dengan urutan atau langkah yang tepat, dia bisa masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik atau efektif. Bluetooth connected. Nah, kita sudah melakukan aktivitas kita setiap hari dengan urutan, dengan langkah-langkah yang tepat. Misalnya ketika kita mencuci baju, kegiatan kita setiap hari ketika kita mencuci baju. Langkah yang pertama ketika kita mencuci baju itu apa? Mengambil air. Langkah permasalahannya tadi mencuci baju. Apa kegiatan yang pertama yang kita lakukan? Pakaian yang kotor. Yang berikut mengambil baskom. Yang berikut menyiapkan air. Yang berikut dan yang lain sampai pakaian itu bisa selesai dicuci. Nah, itulah urutan. Nah, setiap kali kita melakukan aktivitas, nah setiap hari kita sudah melakukan berpikir komputasional. Ya, breaking dulu. Coba kita berpikir semangat. Kita semangat. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk semangat. Anak-anak, kita kembali. Anak-anak, setelah kalian menyiapkan apa berpikir komputasional, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita capai. Tujuan yang harus kita capai hari ini yang pertama, memahami konsep berpikir komputasional. Memahami atau menjelaskan berpikir konsep komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi atau menyebutkan 4 komponen yang termasuk dalam berpikir komputasional beserta contohnya. Yang ketiga, dari keempat komponen tersebut kita ambil 2 saja. 2 komponen, yang pertama abstraksi dan yang kedua algoritma. Nah, sebentar kita menjelaskan mengerjakan RKPD kita abstraksi dengan algoritma. Nah, itu yang mau kita capai hari ini. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran terakhir, menyimpulkan materi atau mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nah, sekarang kalian sudah mendengar tujuan yang kita capai hari ini? Sudah. Ada berapa tujuan yang tadi? 4. Nah, sekarang kita menonton video tentang berpikir komputasional. Ibu berharap kalian bisa melihat, kalian bisa mendengar, kalian bisa menerapkannya sebentar. Menerapkannya sebentar lewat jawaban yang diberikan. Kalau ibu bertanya, kalian menjawab dan jawab. Itulah hasil dari kalian menonton dan mendengar video. Sekarang kalian coba. Hai teman TC,
Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecerdasan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, Sudah.
secara efektif dan efisien. Coba ada tidak jawabannya kan? Berpikir komputasional, proses memecahkan masalah, proses berpikir untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Setiap hari kita sudah melakukan berpikir komputasional, tapi kita tidak sadar, oh ini yang namanya berpikir komputasional. Yang berikut, berpikir komputasional ada 4 komponen. Ada berapa komponen? 4. Coba kalian sebut satu-satu. Dekomposisi. Contoh yang pertama, dekomposisi. Contohnya apa? Apa itu dekomposisi? Proses memecahkan masalah yang kompleks atau besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Misalnya hari Sabtu kelas 5 membersihkan ruangan kelas. Contohnya, supaya ruangan kelas cepat bersih, maka sebagai ketua kelas dia membagi kepada seluruh teman-teman. Misalnya, ya ini bertugas sebagai membersihkan papan tulis. Yang kelompok ini membersihkan jendela. Yang kelompok ini membersihkan menyapu lantai. Yang kelompok ini mengepel lantai. Sehingga pekerjaannya cepat selesai. Itu maksudnya. Atau contoh yang di video tadi, ada lomba 17-an. Ada lomba apa saja. Satu organisasi, kita melakukan perlombaan. Tidak mungkin yang ketua, saya jadi ketua pelaksananya dia bekerja sendiri. Bagaimana supaya pekerjaan tersebut cepat selesai? Bagaimana caranya? Bersama atau membagi tugas kepada teman-teman. Misalnya ketua pelaksana, panitia, ketua panitia, ya. Bule sebagai ketua, sebagai bendahara. Daris ditugaskan sebagai sekretaris. Dia bertugas sebagai mencetak undangan, membagi undangan, atau apa saja. Ya, yang berikut Talia, dia sebagai seksi anggaran. Apa ini? Konsumsi. Dia semua yang mencatat. Oh ini bumbu-bumbunya. Apa yang mau dimasak ini? Yang berikut siapa ini? Novensa bertugas sebagai mengadakan sound system musik. Darwin bertugas sebagai dekorasi. Encak bertugas sebagai Encak dan teman-teman. Semua panitia tadi punya teman. Encak bertugas sebagai apa lagi yang lain di pesta. Misalnya pesta apa saja tadi. Nah, ini tadi sebagai dekorasi. Yang lain banyak. Nah, ketua panitia membagi kepada teman-teman supaya pekerjaan tersebut bisa selesai dengan cepat, dengan efektif, dengan efisien. Kalau misalnya satu orang saja yang bekerja, aduh betapa rumitnya itu pekerjaan. Mana mau urus anggaran dananya, mana mau urus undangan, mana mau urus konsumsi, mana mau urus kursinya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lomba 17-an tadi atau pesta acara apa saja, kalau semua pihak terlibat, maka pekerjaan juga cepat selesai. Tidak hanya satu orang saja. Begitu juga dengan membersihkan kelas. Membersihkan kelas bukan hanya satu orang. Bayangkan kalau kelas besar ini hanya satu orang yang kerja, kapan selesainya? Mengerti maksudnya toh? Itu
Contohnya, misalnya tolak warna. Misalnya warna merah, kuning, hijau. Nah, ini merah. Merah, setelah merah tadi kuning. Setelah kuning hijau. Pola berikut merah, kuning, hijau. Merah, titik-titik, hijau. Merah, kuning, hijau. Itu contoh. Atau deretan angka. Misalnya kita pakai pola deretan angka. Pola 3, 6, 9, 12, 15. Bertambah di 3. Dan titik sampai berapa di sini? Ya, berikut yang ketiga, abstraksi. Yang pertama tadi komputasional. Yang pertama yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Ini komponen dari berpikir komputasional. Ingat di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. DPAA. Disingkat DPAA. D-nya di komposisi, P-nya pengenalan pola, A-nya abstraksi, A lagi apa? Algoritma. Nah, yang di komposisi tadi pemesanan masalah yang lebih besar atau kompleks menjadi yang lebih kecil. Yang pengenalan pola mengidentifikasi kesamaan atau yang berulang. Yang ketiga apa ini? Abstraksi. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Proses menyaring informasi yang tidak perlu. Waiting for connection. Proses menyaring informasi yang tidak penting atau yang tidak perlu. Fokus dengan hal yang penting saja. Itulah abstraksi. Kita menyaring buang yang tidak penting, bukan buang. Itu pilihan. Kalau yang penting itu baca. Abstraksi. Menyaring informasi yang tidak penting. Hanya yang penting saja yang dituliskan atau yang wajib. Ya. Contohnya apa? Contohnya yang lain. membersihkan rumah. Ya. Saat kita membersihkan rumah atau saat kita membersihkan ruangan kelas. Kegiatan membersihkan ruangan kelas itu misalnya cerita, ini cerita. Kelas 5 membersihkan ruangan kelas. Mereka memakai baju olahraga, apalagi sepatu berwarna hitam, kaos berwarna hitam, rambutnya dipengkang. Apa yang penting? Mereka menyapu lantai, membersihkan meja, membersihkan papan tulis, membersihkan jendela. Saat mereka mendengar musik atau mereka membersihkan papan tulis, membersihkan meja sambil bernyanyi. Hal yang tidak penting ini di sini apa?
apa? Bernyanyi. Yang pentingnya membersihkan papan tulis, membersihkan meja, membersihkan lantai, menyapu lantai, membersihkan jendela. Itu yang penting. Nah, hal yang tidak penting tadi kita saring. Itu tadi abstraksi. Mencari informasi yang penting saja. Fokus pada informasi yang penting. Yang tidak penting kita tidak usah. Misalnya kita membuat kue. Membuat kue itu tidak harus kita menggunakan warna kue. Kue tar atau kue tidak harus. Nah, karena warna itu adalah sebagai pelengkap, bukan bahan dasar. Kalau buat kue tidak ada tepungnya, kalau jadinya kue tersebut. Bukan kue lagi namanya. Kalau kue bahan dasarnya tepung. Ya. Mengerti? Berikut yang keempat, algoritma. Baca. Algoritma. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah melibatkan pengembangan Algoritma urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus menyelesaikan dengan langkah-langkah yang efektif agar masalahnya diselesaikan dengan efektif. Urutan yang tepat. Atau kita memasak. Waktu kita memasak, misalnya memasak nasi atau memasak sayur. Coba, apa yang kalian langkah-langkah yang pertama memasak sayur itu apa? Menyiapkan alat dan bahan. Sayur, apa lagi? Panci, air, garam, kita masak kue. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Nah, langkah-langkah pengerjaannya bagaimana? Merebus air. Yang kedua, masukkan sayur. Kalau hanya rebus saja sayur kan itu. Kalau pakai tumis, masukkan bumbu. Kalau tiap hari pakai rebus saja sayur. Orang tua zaman dulu sering memasak sayur itu tidak menggunakan minyak goreng, makanya pakai panjang sehat. Sekarang tidak, harus pakai minyak. Kalau tidak makan. Langkah-langkah pekerjaan tadi memasak sayur ini bagaimana? Yang pertama, goreng bawang. Yang kedua, menyimpan sayur. Yang ketiga, menaruh kecil dan garam. Yang terakhir, aduk. Aduk yang terakhir, sudah simpan kecil dan garam, aduk. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya pertama kita masukkan air, yang berikut ajinomoto dengan garam. Bagaimana rasanya? Itu urutannya benar kan? Tidak. Itu makanya menyelesaikan sebuah masalah itu harus menggunakan urutan yang tepat. Itulah yang disebut algoritma. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan urutan langkah-langkah yang sistematis atau yang tepat.
bidadari harus bisa terjaga sebentar. Ya. Sekarang kalian bertanya, ibu bertanya dulu. Siapa yang belum mengerti yang pertama? Siapa yang belum mengerti? Ayo, mengerti semua ya? Coba bisa ibu tanya satu-satu semua. Ya, sekarang saatnya ibu membagi kalian ke dalam kelompok. Diskusi kelompok, diskusi kelompok. Nah, kelompok 1. Kelompok 1, coba berdiri. Berdiri di sini. Kelompok 2. Ya. Kamu ngapain? Kelompok 1 ulang di sini, ulang. Itu kembali. Ya, kelompok 1 mulai dari itu, mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 4 saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang nomor 1 angkat tangan. Ya, yang nomor 1 angkat tangan. Masuk. Gabung di nomor 1. Sekarang nomor 2. Gabung di nomor 2. Ya, nomor 1 sebelah sini saja ya. Nomor 3. Di mana nomor 3? Nomor 4. Gabung nomor 4. Di sini nomor 1, nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Ayo. Menghadap. Tidak usah kaget. Bagi kelompok ini, di sini kelompok 2. Di sini kelompok 1. Duduk dalam kelompok. Waiting for collection. Sekarang
kelompok kerjasama. Ya, sudah? Yang belum? Sekarang.
lantai ruang tamu, mengepel, membersihkan jendela, dan merapikan meja. Kalista memakai baju olahraga biru dan sesekali setelah semuanya bersih, rumah terlihat rapi. Tugasnya, pisahkan informasi penting dan tidak penting. Yang pertama, informasi penting, yaitu menyapu lantai ruang tamu, mengepel lantai, membersihkan jendela, dan membersihkan meja. Informasi tidak penting ialah bangun pukul 6 pagi, minum susu hangat, memakai baju olahraga biru, mendengarkan musik dari handphone. Baik, sekian dari kelompok kami. Ya, tepuk. Terima kasih untuk kelompok 1. Ayo. Tepuk terima kasih. Ding, ding. Tong, tong. Ding, dong. Terima kasih. Yes. Ya. Duduk kembali. Bagus, Yang berikut. Kelompok 2. Tentang apa? Algoritma. Ayo, masuk kelompok 2. Semangat. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu algoritma. Soalnya, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan satu kegiatan. Petunjuk, bacalah cerita berikut. Susunlah langkah-langkah menjadi algoritma yang runtuh. Tulislah jawaban dalam tabel. Soalnya, membuat jus jeruk. Kalian ingin membuat jus jeruk di rumah. Ia menyiapkan jeruk, blender, air, dan gula. Setelah itu, ia mengupas jeruk, memasukkan ke dalam blender, menambahkan gula dan air, lalu menyalakan blender hingga halus. Setelah selesai, jus dituangkan ke dalam gelas. Siapkan jeruk, blender, gelas, dan air. Kupas jeruk dan pisahkan dari bijinya. Masukkan jeruk ke dalam blender. Tambahkan gula dan air secukupnya. Tuangkan jus ke dalam gelas. Jus siap diminum. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang mau bertanya? Tidak benar. Ini algoritma langkah-langkah membuat jus jeruk. Yang berikut kelompok 3. Maju. Kelompok 3 tentang apa? Komponen apa kalian? Abstraksi. Ingat tadi komponen abstraksi itu apa? Mencari informasi yang tidak penting, dan fokus pada informasi yang penting saja. Baca. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pisahkan informasi yang penting dan tidak penting. Temanya membuat kue. Sensa ingin membuat kue bolu. Ia ingin menyiapkan telur, gula, tepung terigu, dan mentega. Langkah-langkah membuat kue. 1. Kocok telur dan gula hingga mengembang. 2. Masukkan tepung terigu dan vanila, aduk rata. 3. Tambahkan margarin cair, aduk perlahan. 4. Tuang adonan ke loyang. 5. Panggang selama 30 menit. 6. Hias dengan topping sesuai dengan selera. Besar sedikit. Jawabannya
Keempat komponen itu kalau setiap hari kita melaksanakan kegiatan kita menggunakan 4 komponen, maka setiap masalah dapat diselesaikan dengan efektif. Misalnya di komposisi tadi, masalah besar menjadi masalah kecil. Kalau satu orang saja bekerja dalam kegiatan misalnya ada lomba 17-an tadi, hanya satu orang saja yang bekerja, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik? Tidak. Kita harus membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, ada sebagai bendahara, ada sebagai seksi konsumsi, sekretaris, dan dekorasi dan lain-lain. Itu di komposisi. Yang kedua pengenalan pola. Dari tanam tadi atau kesamaan warna atau yang berulang. Yang ketiga abstraksi. Abstraksi yaitu menyaring informasi yang tidak penting. Abstraksi. Misalnya tadi dari kelompok siapa yang abstraksi? Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Yang kelompok 3 tadi membuat kue. Bahan dasar dari membuat kue itu tepung terigu, telur, mentega, gula, susu dan lain-lain. Yang tidak penting itu topping, misalnya mesis, pewarna. Karena pewarna itu hanya pelengkap. Tanpa pewarna juga dia bisa disebut kue. Kalau kue tidak ada tepung terigu, kue atau tidak itu? Tidak. Bahan dasarnya. Kalau pewarna tidak pakai pewarna juga bisa disebut kue. Itu yang tidak penting, pewarna dengan bisnisnya atau lain-lain. Yang berikut yang keempat, algoritma. Algoritma urutan atau langkah-langkah. Urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah harus kita menggunakan semua langkah-langkah yang tepat. Semua langkah-langkah yang tepat. Kalau kita ke sekolah, tentu kita melewati jalan mana saja yang ada. Kita harus melewati langkah-langkah dahulu urutan. Sudah mengerti? Sudah pahami? Sudah? Itu tanya, apakah kalian senang dalam materi ini? Senang. Siapa yang tidak senang? Karena berpikir komputasional ini kita sudah sering kita laksanakan setiap hari. Kita tidak tahu selama ini bahwa apa yang kita lakukan ini termasuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi itu menyelesaikan sebuah masalah secara efektif dan efisien. Setiap hari pekerjaan apa saja itu termasuk berpikir komputasional karena sudah mencakup 4 kelompok komponen. Senang tidak mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang, Ibu juga senang. Nah, anak-anak, kalau apa yang kalian dapatkan hari ini harus diterapkan. Belajar kembali di rumah, Yang apa yang kalian dapatkan hari ini itu bekal kalian di masa depan. Bukan hanya untuk hari ini saja, untuk masa depan. Harus selalu belajar, terus belajar untuk masa depan. Kelas 5. Kelas 5 harus apa? Belajar. Harus belajar. Apa yang kalian dapatkan hari ini untuk bekal masa depan. Bukan untuk hari ini saja. Kalian bawa itu sampai SMP, SMA, perguruan tinggi atau dalam kehidupan bermasyarakat sampai nanti. Kami juga dulu belajar dari kecil, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai sekarang masih tetap belajar. Apa yang kami dapatkan dahulu, kami sudah bawa sebagai masa depan kami. Kami sudah bawa sampai sekarang. Karena kami belajar dulu, makanya kami bawa sampai sekarang itu ilmu pengetahuan. Sehingga kalian juga hari ini belajar supaya kalian punya bekal di masa depan. Sekian hari ini kita sekian dulu. Nanti minggu depan kita belajar topik lain. Kita berdoa, mari kita berdiri berdoa untuk